Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali bersama saya Pastor Harapan Panjaitan dalam program GIB Menyapa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akan membagikan firman Tuhan, kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saat kau berfirman, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi hari ini, di mana Tuhan baik bagi kami. Sebentar kami akan belajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, orang-orang yang mendengarkan acara ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari dan ketahui, bahwa Tuhan itu sangat tertarik melihat kita berhasil atau sukses. Sekali lagi saudara, Tuhan itu sangat tertarik melihat kita berhasil atau sukses. Dan sebaliknya, Tuhan tidak berminat melihat kita itu gagal atau miskin. Tuhan tidak pernah berminat melihat kita gagal. Tapi pada kenyataannya seringkali kita gagal dan kita jatuh. Tapi perhatikan, kita akan belajar dari satu firman Tuhan yang luar biasa, di mana tentang Simon Petrus. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai yang keenam. Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai keenam. Saya bacakan ayat yang keenam, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada.
Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sekali lagi, dan setelah mereka melakukannya, siapa? Simon Petrus dan teman-temannya melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat 6 ini terjadi sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal menurut manusia, tapi itu terjadi. Kenapa saya katakan begitu, nggak masuk akal dan tidak mungkin? Coba kita perhatikan ayat yang pertama, mulai ayat pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan, suatu ketika Yesus ada di tepi pantai pagi-pagi, nggak tahu ngapain saudara. Tapi perhatikan, ketika Yesus ada di sana, banyak orang yang datang mengerumuni dia. Perhatikan Bapak Ibu, walaupun motivasi orang itu berbeda-beda. Datang kepada Tuhan, ada yang ingin disembuhkan. Datang kepada Tuhan, ingin diberkati usahanya. Datang kepada Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, apapun motivasi awal kita itu tidak penting. Tetapi bagaimana nantinya pada akhirnya motivasi kita itu dibenar-benar di hadapan Tuhan. Perhatikan, ketika itu Yesus ada di tepi pantai dan lagi terdesak. Karena apa? Karena banyak orang yang datang mengurumuni dia untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Karena Yesus terdesak, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak berjalan di atas air. Kenapa Yesus tidak lakukan? Karena nanti belum waktunya. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika dia terdesak karena orang banyak yang mengerumuni dia. Ayat 2 dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Dia memalingkan pandangannya dari orang banyak itu dan melihat ke suatu sisi yang lain, yaitu di mana ada sekerumunan atau orang yang lagi baru selesai menangkap ikan. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Ayat 2 juga dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi orang ini telah selesai mengerjakan pekerjaan mereka, yaitu menangkap ikan. Ayat yang ketiga, perhatikan ayat ketiga, ia atau Yesus sekonyong-konyong naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Tiba-tiba, tanpa pamit, tanpa permisi, tiba-tiba Yesus itu naik ke salah satu perahu dan dijelaskan di sana dikatakan perahu itu adalah perahu miliknya Simon Petrus. Dan orang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa kok perahu Simon yang dinaikin, mengapa tidak perahu yang lain? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena mengapa Yesus memilih perahu Simon? Rupanya sebelum kejadian ini, Yesus sudah melakukan sesuatu terhadap mertua Simon, yaitu terdapat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 38 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa Yesus menyembuhkan mertua Simon yang lagi sakit. Jadi rupanya Yesus sudah kenal dengan Simon. Karena apa? Karena Yesus pernah melakukan sesuatu terhadap keluarga Simon. Nah, itu kita lewatkan saja saudara. Yang perlu saya bicarakan adalah Yesus naik ke salah satu perahu. Perhatikan saudara, kita lihat situasi atau kondisi Simon dan teman-temannya. Situasinya apa? Simon itu kurang tidur. Yang pertama, Simon itu lapar. Dan yang ketiga, Simon itu dan teman-temannya mengalami kegagalan.
tidak mendapat apa-apa. Perhatikan saudara, tiba-tiba ada orang naik ke perahu dan bukan saja menaiki perahunya, malah memerintah. Dikatakan ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan, Yesus tidak hanya naik tanpa permisi, tapi dia menyuruh atau memerintahkan supaya tolakkan ke tempat yang lebih ke pinggir lebih dalam. Saudara, perhatikan. Kenapa saya katakan bagaimana situasi? Kita harus tahu dulu situasinya Simon dan sahabat teman-temannya. Yaitu yang pertama tadi, mereka kurang tidur. Yang kedua, mereka lapar. Dan yang ketiga, gagal. Kalau orang yang seperti ini bercampur baur, tiba-tiba ada orang tanpa permisi dan dikatakan, lakukan ini, memerintah, bisa marah loh. Tapi perhatikan, Simon tetap diam. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini adalah saya memberikan tema bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan. Ketika manusia berkata itu tidak mungkin, dan Tuhan berkata itu bagian gua, kata Tuhan. Anda berkata tidak mungkin, itu bagian saya. Saudaraku, jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengarkan program ini, saya mau katakan bahwa Tuhan saya, Tuhan saudara yang saudara layani dan saudara percayain adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan. Karena apa? Saudara bisa baca ayat demi ayat di sini di mana terjadi sesuatu yang luar biasa. Simon gagal. Dan ketika itu ayat 4 dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, Simon menanggapi apa yang Yesus katakan. Yesus berkata apa? Sudah, tolakkan ke dalam, ngapain? Tangkap ikan. Sehingga ketika Yesus berkata, tolakkan ke dalam dan kita nangkap ikan, Simon mengeluarkan argumen. Yang tadi dia diam saja, sekarang dia mulai pakai ratsionya. Kenapa? Karena dia seorang ahli. Dia tahu kapan ada ikan. Karena waktu itu adalah waktu sudah siang. Dan tidak mungkin ada ikan. Itu yang ada di ratsionya. Yang itu yang ada di pikiran si Simon. Dia seorang pengalaman, tidak mungkin ada ikan. Tapi perhatikan, ketika Simon itu menundukkan rasionya dan dia mulai beralih kepada iman, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Disinilah keberhasilan Simon dan teman-temannya mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan saya katakan itu mungkin juga bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alihkan iman saudara kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan. Tuhan memberkati.